alhamdulillah ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau itu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah Islam merupakan agama yang sempurna, sudah dijelaskan oleh para ulama ketika menafsiri ayat yang tadi, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, diantaranya yaitu Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan ketika menafsiri al-yawma akmaltu lakum dinakum dalam sebuah kitab tafsir karya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, di dalamnya ada redaksi seperti ini. Wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kana bi Makkah lam takun illa faridatus shalah wahdaha. Falamma qadimal Madinah anzalallahu al-halal wal haram ila an hajja. Falamma hajja wa kamulad din nazalat hadhil ayah al-yawm akmaltu lakum dinakum al-ayah. Ketika bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berada di Makkah, di sana tidak difarduhkan, tidak diwajibkan kecuali hanya salat maktubah saja. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, maka kemudian Allah menurunkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat, yaitu al-halal wal haram, hingga Rasulullah melaksanakan haji. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan haji, maka agama Islam itu dinyatakan telah sempurna. Hingga dari situlah kemudian turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Memang dalam catatan sejarah ayat tersebut diturunkan di hari Jumat di Padang Arafah ketika Rasulullah bersama para sahabatnya melakukan ibadah haji bertolak dari Madinah ke Makkah. Karenanya dalam sebuah riwayat dari jalur Thariq bin Syihab, redaksinya seperti ini. Rawa al-a'immatu an Thariq bin Syihab qala ja'a rajulun minal yahud ila Umar. Para imam meriwayatkan sebuah riwayat dari Thariq bin Syihab. Beliau Thariq bin Syihab berkata, suatu ketika ada seorang Yahudi yang datang menghadap kepada Sayyidina Umar. Faqalah, kemudian Yahudi tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina unzilat ma'syarul yahud latakhadna dzalikal yawm aidan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang dalam kitab-kitab kalian yang biasa kalian baca. Kok seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, para orang-orang Yahudi, maka niscaya akan kami jadikan hari yang tertera dalam ayat tersebut sebagai hari besar, hari lebaran. Qala Sayyidina Umar kemudian bertanya kepada orang Yahudi tersebut, wa ayyu ayat, ayat yang mana? Qala, sang Yahudi tersebut mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Mendengar penuturan tersebut, maka Sayyidina Umar berkata, faqala Umar inni la'a'lamu al-yawma alladhi unzilat fihi
wal makan alladhi unzilat fihi. Sesungguhnya saya tahu pada hari di mana ayat tersebut turun dan tempat turunnya ayat tersebut. Karenanya dalam sebuah redaksi kitab, para ulama mengatakan annahu arada biqaulihi al-yawma akmaltu lakum dinakum annahu waffaqahum lil hajjil ladzi lam yakun baqi alaihim min arkanid din ghairuhu. Fahajju, maka kemudian para muslimin berhaji, fastajma'a lahum ad-din adaan li arkanihi wa qiyaman bi faraidihi. Fa innahu yaqulu alaihi salam buniyal islamu ala khamsin. Al-hadis, wa qad kanu tashahhadu wa sallu wa zakku wa shamu wa jahadu wa atamaru wa lam yakunu hajju. Falamma hajju dzalikal yaum ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam anzalallahu ta'ala wa hum bil mauqif asyiyata arafata. Sahabat agendi yang dirahmati Allah, artinya kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sesuai dengan hadis, yakni buniyal islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Di antaranya adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah berpuasa, yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji tersebut dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika berada di Madinah, bertolak dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dari situlah kemudian setelah melakukan ibadah haji pada hari Jumat tepatnya di Arafah, Allah menurunkan ayat ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan sisi kesempurnaan Islam. Artinya memang para ulama semuanya sepakat bahwa Islam itu merupakan agama yang sudah sempurna. Artinya kesempurnaan tersebut berada pada rukun-rukun yang paling inti dalam Islam, yaitu membaca syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Jadi sekali lagi, makna kesempurnaan dalam Islam itu adalah yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang sudah lengkap. Hal ini berdasarkan hadis buniyal Islam ala khamsin. Jadi kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang belum sempurna karena masih ada hal-hal yang tidak tercakup sebuah persoalan terkait dengan status hukumnya di masa Rasulullah, yang kemudian hukum-hukum tersebut dibahas pada era-era sekarang atau masa-masa selanjutnya, itu adalah sebuah pandangan yang sangat tidak berdasar. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kesempurnaan dalam Islam itu adalah berkaitan dengan masalah yang mujma' alaih maklum minad din bil darurah, seperti halnya sholat maktubah, puasa Ramadan, zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, selain yang al-mujma' alaih maklumun minad din bid darurah, seperti yang masih dalam ranah ijtihad, itu bukan kemudian menjadi alasan atau menjadi pemicu bahwa Islam ini belum sempurna. Demikian terkait dengan persoalan kesempurnaan dalam Islam. Artinya Islam ini sepakat para ulama sudah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.